Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lika Rahmawati Wahidah dari IPA C semester 5. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan materi manajemen pendidik dan tenaga pendidik. Nah, saya akan mengambil judul yaitu terkait pentingnya kualitas pendidikan dan tenaga pendidik dalam menciptakan pendidikan yang berbudaya, religius, dan integritas. Nah, di sini kita harus membahas terlebih dahulu mengapa pendidikan itu penting. Pendidikan itu merupakan salah satu bagian dari pembangunan suatu bangsa yang berkelanjutan. Pendidikan itu juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas suatu bangsa. Jadi ketika pendidikan di suatu bangsa itu pendidikannya bagus, maka sumber daya yang dihasilkan atau lulusan yang dihasilkan dari suatu pendidikan itu bagus pula begitu. Pendidikan itu juga disebut sebagai akar peradaban manusia, dan pendidikan itu merupakan tolak ukur kualitas sumber daya manusia. Begitupun sebaliknya, bahwa pendidikan itu juga mengukur bagaimana sumber daya manusia di suatu bangsa itu ada gitu. Lalu pendidikan itu dipengaruhi oleh salah satunya adalah faktor pendidik dan juga tenaga pendidik. Nah, karena adanya sumber daya manusia yaitu pendidik dan juga tenaga pendidik, tentu ada sebuah manajemen di mana manajemen itu sangat penting. Nah, apa sih manajemen itu? Manajemen itu merupakan berasal dari kata manajemen yang artinya mengatur atau mengelola. Sedangkan karena kita sudah mengetahui apa itu manajemen, kita langsung saja mengenal sebenarnya pendidik itu apa, terus bedanya sama tenaga pendidikan itu apa. Seorang pendidik atau pendidik itu adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Nah, contohnya dari pendidik ini seperti guru, dosen, lalu ada pelatih, pembimbing, kayak gitu. Itu yang dinamakan pendidik. Nah, bedanya dengan tenaga pendidikan adalah kalau tenaga pendidikan itu merupakan sebuah agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Nah, tenaga pendidik itu juga mengembangkan ilmu pengetahuan itu, teknologi dan juga seni, serta sama-sama mengabdi kepada masyarakat, hampir mirip dengan pendidik. Bedanya di sini kalau tenaga pendidik itu biasa kita sebut seperti di tata usaha, pegawai tata usaha, lalu ada laboran, kepala sekolah, itu juga termasuk tenaga pendidik. Nah, dalam suatu tenaga pendidik itu pasti ada sebuah standar, di mana standar itu digunakan untuk mengukur atau menilai sejauh mana sih manajemen yang digunakan dalam pendidik dan tenaga pendidik itu bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, standarnya itu ada dua. Yang pertama adalah menciptakan atau dapat memenuhi kebutuhan sumber daya manusia sehingga menciptakan pendidikan yang berkualitas unggul. Di sini itu lebih ditekankan kepada lulusan atau kualitas lulusan yang akan dihasilkan suatu pendidikan. Terus yang kedua itu adalah melakukan inovasi di setiap mata pelajaran yang diampu sehingga menciptakan kompetensi yang baik bagi siswa. Ketika pendidik itu saling bekerja sama untuk melakukan sebuah inovasi mungkin dalam sebuah pembelajaran, itu bisa menimbulkan effort yang lebih kepada peserta didiknya nanti gitu. Selanjutnya adalah dalam mencapai standar pendidikan itu kita bisa melihat dari dua sisi, dari sisi kuantitatif dan juga dari sisi kualitatif. Kalau dari segi kuantitatif itu lebih kepada jumlah ya, kita menganggapnya bahwa kuantitatif itu jumlah. Seperti yang kita ketahui bahwa rasio jumlah guru dan kebutuhan guru yang berada pada jenjang SMA, SMK, dan SLB secara nasional itu masih menunjukkan kekurangan gitu. Jadi kalau kita mungkin pernah melihat di berita-berita seperti itu bahwa masih ada di SD yang terpencil mungkin masih kekurangan guru, atau sekolahnya itu sangat minim
tenaga pendidik dan juga pendidiknya, bahkan nggak ada tenaga pendidik, hanya ada pendidiknya saja, itu hanya kita melihat tidak secara luas gitu, karena faktanya ketika kita mensurvei secara luas secara nasional, kita menemukan bahwa di situ tingkatan sekolah SMA, SMK dan SLB itu lebih membutuhkan yang namanya tenaga pendidik gitu. Lalu ada kualitatif di sini lebih menekankan kepada bagaimana kualitas suatu pendidikan itu ya. Misalnya nih, pendidikan di suatu wilayah terpencil, kita sering menemui adanya ketidaksesuaian kualifikasi dalam mengajar di sekolah, seperti tenaga pendidiknya yang dulunya itu lulusan apa, lalu mengajarnya apa, itu pasti sudah berbeda ya kualifikasinya. Dan tentunya ketika mengajar atau menyampaikan sebuah materi itu tidak maksimal, tidak sesuai dengan kualifikasinya ketika menempuh pendidikan gitu. Oke, selanjutnya adalah kualifikasi pendidik. Kualifikasi pendidik ini ada 5. Yang pertama ada dari segi akademik, seperti yang sudah saya bicarakan tadi. Kalau dari segi akademik itu dari kualifikasinya, lalu memiliki sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik ini bisa dilihat dari seorang guru yang sudah ikut PBG, pendidikan profesi guru gitu. Lalu sehat jasmani dan rohani, lalu kompetensi mengajarnya, dan memiliki kemampuan dalam mewujudkan tujuan nasional. Jadi semua tenaga pendidik dan juga pendidik itu pasti memiliki kemampuan atau memiliki cita-cita, yaitu mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang unggul gitu. Nah, selanjutnya apa sih sebenarnya tujuan dari manajemen tenaga pendidik dan pendidik? Tujuannya yang pertama adalah menciptakan pendidikan tenaga pendidik yang amanah, cakap, mempunyai motivasi tinggi, dan juga menciptakan iklim kerja yang optimal. Nah, selain itu, dengan adanya manajemen dan juga manajemen tenaga pendidik dan pendidik itu dapat menciptakan semua kegiatan, aktivitas, program yang dijalankan atau sedang berlaku di suatu pendidikan itu dapat berjalan dengan mudah dan lancar. Nah, selanjutnya yaitu inovasi yang dapat dimanfaatkan atau ditingkatkan sebagai bentuk upaya meningkatkan kualitas pendidik dan juga tenaga pendidik. Di sini ada 3. Yang pertama adalah sertifikasi pendidik. Ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pendidik. Jadi sertifikasi pendidik atau disebut sebagai sertifikasi guru yang biasa kita kenal atau kita dengar mungkin, itu merupakan proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru, dan sertifikat pendidiknya itu diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Nah, yang kedua adalah program pendidikan profesi guru atau PPG. Kita juga sering mendengar ya, ini mungkin yang namanya PPG itu ketika kita sudah menempuh jenjang S1, kita bisa mengikuti program pendidikan profesi guru gitu. Jadi sebenarnya sertifikasi guru dan juga program profesi guru ini berbeda ya, cuman memang tujuannya sama, yaitu untuk meningkatkan keprofesionalan gitu. Untuk meningkatkan profesional guru, kalau disertifikasi itu juga menunjang ekonomi dari segi kesejahteraan pendidik. Kalau di PPG ini lebih meningkatkan keprofesional guru, sebenarnya tujuannya sama-sama meningkatkan sebuah profesionalitas dalam bekerja begitu. Yang ketiga adalah diklat jabatan kepala sekolah untuk mengembangkan jabatan kepala sekolah. Di sini itu lebih ditekankan kepada pemberian saran kepada kepala sekolah untuk mengikuti diklat jabatan. Tujuannya untuk mengembangkan profesionalan dalam bekerja sebagai kepala sekolah atau menjabat sebagai kepala sekolah. Begitu. Nah, selanjutnya adalah manajemen tenaga pendidik, dan tenaga pendidik itu harus dilakukan dari tenaga pendidiknya mulai dari ketika mendaftar sampai dengan jabatannya itu selesai gitu. Jadi suatu tenaga pendidik dan juga pendidik itu dilakukan mulai adanya manajemen itu dari ketika mulai mendaftar sebagai tenaga pendidik atau pendidik hingga jabatannya itu selesai. Nah, manajemennya ini berupa seperti adanya
manajemen merencanakan sumber daya manusia, seperti apa sih yang mau direkrut, terus perekrutan SDM-nya bagaimana, lalu seleksi SDM-nya bagaimana, lalu penempatan posisinya bagaimana, penempatan jabatannya tenaga pendidik dan pendidik itu bagaimana, seperti itu masuk ke manajemen tenaga pendidik dan pendidikan. Lalu juga seperti adanya pemberian penghargaan, lalu ada pemberian kompensasi dan lain sebagainya, adanya pelatihan dan pengembangan, itu juga masuk dalam manajemen pendidik dan tenaga pendidik. Lalu ketika memang dalam tenaga pendidik dan pendidik itu sudah diterapkan sebuah manajemen di mana memang sudah dikelola dan diatur sedemikian rupa sehingga menjadi suatu sistem yang apik, sehingga menciptakan sebuah sumber daya manusia, yaitu peserta didik itu sendiri, yang secara output itu dapat benar-benar mempengaruhi peserta didik untuk menciptakan sebuah standar kelulusan yang baik dan mumpuni. Nah, kaitannya dengan judul saya tadi, bahwa ketika peserta didik itu mendapatkan sebuah bimbingan, pelatihan yang diberikan langsung oleh tenaga-tenaga profesional, baik itu tenaga pendidik dan juga pendidik, itu akan memberikan output yang lebih gitu ya, memberikan output yang lebih maksimal, seperti menciptakan kelulusan yang religius, lalu berbudaya dan berintegritas gitu. Oke. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga artikel yang saya buat bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.